Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai slide, cuma ada gambar ini. Materi bab kebohongan. Ya, nanti saya main buka bab kebohongan. Siapa? Ada satu hadis riwayat panjang saya buat di situ. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Ini kira-kira konsep Siti nggak ini? Sajanya memahaminya kan ruwet, tak buat mudah. Siti nggak? Kalau sampean ikut pengajian kan ceramah, ngantuk kan. Sampean lihat ini analisa no dewe. Dan membuat kayak gini di ilmu. Kudu ngerti Photoshop, kudu ngerti perpaduan warna ya. Kreatif ya. Bun. Ada satu hadis riwayat Bukhari. Kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan. Kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Sungguhnya orang yang senantiasa berperilaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Jadi kamu kalau berbuat jujur itu ada catatannya dan dicatat paten sebagai orang jujur. Ada labelnya gitu loh. Malaikat tuh punya label. Ini orang jujur ya, sudah ada jujur. Dilabeli jujur. Ya. Dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan meningkatkan neraka. Sesungguhnya jika orang berdusta sehingga ia akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Pembohong itu ada namanya. Malaikat punya label, ini pembohong, ini jujur. Ada labelnya. Jangan dikira sampean sekali berbohong tidak dicatat sebagai pembohong, dicatat pembohong. Jadi kalau tidak mau label itu muncul di buku hariannya malaikat pencatat itu, jangan berbohong. Pun, saya ilustrasikan kejujuran itu seperti piramida ini, nak. Sekali kamu berbuat bohong, lihat titik pertama itu. Ini ada titik hitam kecil, ya, kelihatan ya? Bohong pertama. Nak, belikan ibu minyak goreng. Ya bu, balik-balik dikasih uang 50.000, tapi kembalinya nggak dikasih. Berapa minyak gorengnya? 50.000 bu. Bohong pertama. Kira-kira besok kalau ibumu nyuruh lagi beli minyak goreng, masa sampean bilang 30.000? Pasti kamu akan bilang 50.000 nggak ngono munggah. Bu, kemarin ada pengumuman, Pak Jokowi ngumumkan minyak goreng naik. Naiknya itu dari 20 ke 30, bukan 50 ke 60. Kenapa kamu tidak bilang 30.000? Pas disuruh pembelian yang kedua, karena takut kebohongan pertama konangan. Akhirnya di kesempatan yang kedua berbohong lagi. Berbohong kedua itu dapat 2 dosa. 1 berbohongnya itu sendiri, 2 menutupi kebohongan yang pertama. Makanya piramidanya lebih besar. Kalau ini titik, seperti saya ilustrasikan seperti ini anak-anak. Kalau kebohongan kecil titiknya seperti ini, anggap kecil seperti ini. Agar ini tidak kelihatan, saya tutup pakai mos, masih kelihatan nggak kertasnya? Masih kelihatan. Harusnya saya tutupnya pakai ini biar nggak kelihatan. Maka penutupnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar, kira-kira orang berbohong dengan mempersiapkan dirinya mendapatkan dosa lebih besar. Habiskan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk kebohongan yang kedua. Kira-kira lebih kreatif apa tidak? Lebih kreatif, lebih kreatif, kepintarannya itu nggak tepat gitu loh. Sekolah di SMK 5 pinter minteri wong tuane. Oke, hati-hati. Jadi pejabat duduk di DPR MPR pinter ngapusi sekolah SMK 5 itu. Nah, tujuan pendidikan sajane apa? Hati-hati. Maka kebohongan kedua adalah strategi menutupi kebohongan pertama. Dan dia harusnya lebih besar. Pinjam lagi disuruh bapaknya beli rokok. Sak cepet piro. Ada uang, ada kembaliannya. Tapi kembaliannya di PDW, bilang bapaknya jatuh. Uangnya jatuh pak. Padahal dibelikan pulsa. Besok disuruh lagi. Ada lagi alasannya. Lo alasan-alasan seperti itu menguras pikiran kamu. Mau menjaga sebesar piramida ini di bawah seumur hidup. Nggak ngoyo ta sampean. Nggak pegel. Podo ampe sampean punya umbah-umbahan pakaian kotor 1 keranjang besar. Harusnya 1 lembar sudah dicuci. Mbok tumpuk sampai kebek, tutupnya nggak cukup.
Lah ngono nggak diumbah-umbah, berarti sampean otong-otong keranjang seumur hidup. Ini bisa bersih nggak kotoran di baju ini? Bisa, cuma angel. Sekadung numpuk kayak gini. Per lembar baju bolotnya beda tebelnya. Kalau jilbab kayak gini 1 hari pakai, nanti sore dicuci, nggak usah pakai sabun kayaknya bisa ya. Cuk, jemur. Enteng kan? Bersih, selesai. Kebohongan itu gitu. Sekali kamu dapat titik itu, besok nang ngaku. Ngapunten bu, maaf, capek duwe wingi. Gak apa-apa. Mending kamu malu di dunia daripada malu di akhir. Numpuk sampai samono iku nek tak terusno tekan atap kurang ini. Tekan langit lah kurang. Makanya mentok gambar saya itu. Nah, ini dihati-hati ya. Kamu pakar IT, pakar komputer, pakar apa? Jujur. Ini jurusan apa ini? Kimia. Kalau ada kamu bohong dalam campuran kimia, piye? Akibatnya apa? Meledak itu labmu. Bilangnya pirang mili, harusnya berapa mili, bilangnya sekian mili. Tapi bilang, iya pak sudah betul, padahal lebih kebanyakan. Kalau obat iso mati yang makan itu. Makanya kalau kedokteran itu ada sumpah dok. Laboran ada sumpahnya itu. Harusnya ada sumpahnya, menjaga kode etik seorang laboran. Ya, sampean pegang baik-baik. Mending dapat rezeki kecil tapi dari kejujuran, daripada besar dari kebohongan. Semua jurusan TMPO, tambal ban tak bilang, kamu besok buka tambal ban, awas bujui lo ya. Masuk bannya di bak air, bilangnya 1 bocornya ternyata satu yang bocor 1 bilangnya 3. Kenapa? Di dalam air itu ada paku, dicoblos, ceplos. Pak 3 bocornya pak. 30.000. 1 kali coblos 15.000. Wah, berapa sudah itu? Tapi ketika orang yang kamu bohongi ternyata lebih cerdas daripada kamu, tahu bohongmu, alamat, dia akan komitmen, tidak akan lagi saya tambal ban di sini. Itu dia sendiri. Besok bilang ke temannya, ojo tembel ban dokono, ojo tembel ban. Tapi kalau kamu jujur, Pak, ini sebenarnya bocornya halus, nggak perlu ganti ban pak, kasih resep gitu loh. Orang ini kok jujur, malah nggak ambil uang sama saya, nggak bocor kan? Jangan bilang bocor. Bisa jadi yang kamu ladeni itu pemilik pabrik ban. Wah, Ariki jujur, ngerti ban. Tak angkat jadi direktur di perusahaan ban saya. Tukang ban jadi direktur pabrik. Sebab apa? Makanya rezeki yang kecil karena kejujuran bisa mengantarmu pada kesuksesan yang lebih besar daripada kebohongan. Mulai dari kecil orang akan menjauhimu. Pertanyaan saya, tukang tambal ban ganti usaha masih dipercaya nggak? Tidak. Karena kebohongan pertama menancap di dalam hati seorang konsumen. Jurusan bangunan, sama semua ini. Kalian ini profesi semua, teknisi. Hati-hati, kejujuran sangat penting. Saya kira cukup. Ada pertanyaan sampai sini, 2 materi tadi. Jelas? Oke, nanti lebihnya kalian baca bukunya. Kalian juga bisa browsing di Instagram atau di blog GPAI, website GPAI ada materi tentang ini. Juga di YouTube sudah pernah di-sharing tentang kejujuran ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ditautkan kepada orang-orang di sekitar kita agar manfaatnya lebih bertambah banyak. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.